وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurulillah wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita. Alhamdulillah kita sampai di bab yang ke-130, yaitu bab ismun man asyara ala akhihi bi ghairi rusd, yaitu dosa bagi orang yang memberi pendapat yang salah kepada saudaranya. Kalau di kitab yang saya pegang diterjemahkan sebagai dosa orang yang menunjuk saudaranya bahwa dia berbicara sesuatu tanpa petunjuk yang benar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang taqawwala, mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu atau menisbatkan sesuatu alayya kepada diriku. Jadi kan sekarang banyak tuh orang ngomong ini menurut Nabi Muhammad itu kayak gini gitu kan. Malam akul, sedangkan aku nggak pernah mengucapkan. Kayak yang pernah saya contohkan, ada seorang guru agama di salah satu kota di Indonesia yang dia ngomong kalau gosok gigi jangan di depan kamar mandi. Seolah-olah itu bagian dari fikih Islam gitu kan, tapi ternyata ya malam akul tapi nggak pernah ngomong gitu kan. Waliyatabawa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Ada juga orang yang ngajarin sholat khusyuk dengan cara melihat ke ujung hidung gitu. Aneh-aneh pokoknya di masyarakat tuh. Ya. Padahal Nabi nyuruhnya ngelihat ke tempat sujud gitu. Nah, ini masuk kategori di sini, man taqawwala alayya, barang siapa yang menyampaikan sesuatu, menisbatkan sesuatu kepadaku, malam akul, yang aku nggak pernah ngomong kayak gitu, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat duduknya ya di neraka. Artinya berdusta atas nama Nabi SAW itu pasti masuk neraka. Ya. Soal nanti lama apa enggak, berapa lama, wallahu alam. Ada juga seorang guru agama yang sangat terkenal di luar Jawa ngomong dia kalau umroh ke Madinah gitu kan, begitu dekat dengan makam Nabi SAW, kakinya disaut sama Nabi, kemudian lututnya dicium. Ini dusta ya. Perkataan-perkataan dusta kayak gini ini nggak perlu diimani. Ya, dari mulai yang ngomong dia sudah mendapat ancaman yang keras, ya. Dan orang-orang yang mendengarkannya lalu mengimani juga salah. Ya. Jadi nggak usah dibenarkan itu. Wa man istasyarahu akhuhul muslim fa asyara alaihi bi ghairi rusdin faqad khanahu. Dan barang siapa yang istasyarah, dimintai pendapat saudaranya muslim bi ghairi rusdin, kok kemudian dia ngasih pendapat yang nggak benar gitu. Faqad khanahu, maka ia telah benar-benar mengkhianati saudaranya. Dan kalau ngomongkan khianat, maka ciri seorang munafik itu adalah wa idza tumina khana, dan ketika dikasih amanah dia berkhianat. Bab yang kemarin kita disuruh mencari orang yang amanah dalam menyelesaikan masalah. Di sini bitonah itu ada dua.
ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Yaitu orang yang bisa dipercaya itu ada dua, yaitu orang yang menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Ini orang yang bisa dipercaya nih. Ya. Jadi kalau nyari teman tuh teman yang seperti ini. Jangan yang kedua, bitonah la ta'luhu khobala. Yaitu orang yang selalu nyuruh jelek terus itu. Ya. Yang senantiasa merusak dirinya. Ya. Sudah baik ngaji, disuruh nggak boleh ngaji. Sudah baik sholat, diajak nggak sholat. Nah, itu bitonah yang jelek kayak gitu. Maka kalau punya teman kayak gitu nggak usah diserawungi, ya. Ditinggal pergi aja. Kenapa? Nabi sendiri yang ngomong almar'u ala dini khalilihi. Ya, seorang itu akan sesuai dengan agama temannya. Temannya rusak ditemenin terus ya lama-lama kita ikut rusak, itu bitonah khobala yang akan merusak diri kita gitu. Maka kalau kembali ke sini, teman yang baik itu adalah yang kalau dikasih nasihat dia akan nunjuki yang benar. Dan ini ancaman buat kita ketika kita nunjuki jalan yang nggak benar, maka faqad khana, dia telah mengkhianati temannya. Ya. Jadi kalau ada orang nanya, "Mas, aku banyak utang, gimana caranya ya biar utang saya bisa cepat lunas?" gitu. Terus gampang gue ngutuyul wae. Ya. Ini orang-orang yang faqad khana, gitu. Memberikan petunjuk yang salah. Maka jangan pernah diikuti, jangan pernah didengarkan, dan jangan pernah lagi bertanya lagi kepada orang itu. Ya, apapun masalah kita jangan pernah lagi bertanya sama teman-teman yang seperti itu. Itu kalau bahasa kita orang yang menjerumuskan. Ya. Tapi kepada orang-orang yang memberikan petunjuk yang benar, maka kita terus menemani. Gitu. Waman afta futyan, dan barang siapa yang dimintai fatwa bighairi sabatin, tanpa dalil udah yang nyata, fa ismuhu ala man aftahu, maka dosa dibebankan kepada orang yang memberikan fatwa tersebut. Ya, jadi ini peringatan buat para pengajar, buat para ustadz, para guru ketika mengajarkan sesuatu, mobil khusus terkait dengan agama atau yang bisa dikaitkan dengan agama, maka pastikan tahu dalilnya. Karena kalau kita nggak tahu dalilnya tapi asal ngajar, gitu, bahkan ada sejumlah orang itu kalau ditanya dalil jawabannya gak dalil-dalilan wes. Ya. Maka di sini dikatakan faismuhu ala man aftahu, maka dosanya akan dibebankan kepada yang memberi fatwa. Itu yang selalu sering saya contohkan, ini orang yang kemudian ngajari bom bunuh diri, ya. Pelakunya kalau berdasarkan hadis ini, maka pelakunya bebas dari dosa. Yang dapat dosa siapa? Gurunya. Dan yang lucunya itu apa? Ketika gurunya itu menjelaskan tentang hikmah dari bom bunuh diri itu nanti begini, begitu, macam-macam dijelaskan, tapi gurunya nggak pernah sekalipun melakukan. Ya. Dia bisa tuh meluluskan banyak orang untuk melakukan bom itu, gitu, tapi dia sendiri nggak berani melakukan. Ya. Jadi dia selain menjadi pengkhianat, dia dapat dosa, ya, fa ismuhu alaman aftahu, parah lagi dia juga seorang pengecut. Dan zaman dulu para sahabat tuh kalau ngajarin jihad atau dengar tentang ilmu jihad, mereka adalah pelaku jihad. Ibnu Taimiyah pelaku jihad. Para ulama-ulama dulu pelaku jihad. Bahkan Ibnu Mubarak itu tidak ada satu amalan para sahabat kecuali beliau rahimahullah itu melakukan. Hanya saja perbedaan beliau adalah beliau tabiin. Gitu. Ya, jadi beliau kedudukannya nggak lebih tinggi, nggak lebih mulia dari para sahabat. Tapi secara amalan, apapun yang tertulis di dalam kitab fikih, beliau mengerjakan. Apapun. Jadi beliau termasuk kategori orang yang sangat alim, sekaligus orang yang mengamalkannya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.